Perkenalkan, saya Siwa Martomanik. Saya dari Program Studi Sarjana Farmasi Klinis. Saya dari NIM 11 semester 2B. Adapun topik yang akan saya bahas kali ini yaitu hubungan antara diabetes mellitus, stres oksidatif, dan peran antioksidan dalam membantu mencegah kerusakan akibat stres. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar singkat yang akan saya sampaikan. Diabetes mellitus atau DM merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah akibat tidak menghasilkan insulin yang cukup atau insulin tidak dapat bekerja secara efektif. Jika kadar gula darah tinggi dia terus-menerus, maka dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti penyakit jantung, gangguan ginjal, kerusakan saraf, hingga gangguan penglihatan. Salah satu penyebab utama terjadinya komplikasi tersebut adalah dengan stres oksidatif, yaitu kondisi ketika jumlah radikal bebas di dalam tubuh kita itu lebih banyak dibandingkan kemampuan antioksidan untuk menetralisasinya. Baru yang kedua itu ada konsep oksidatif. Lalu bagaimana kadar gula darah yang tinggi dapat menghasilkan radikal bebas? Saat terjadi hiperglikemia atau hiperglikemia glukosa yang berlebihan akan masuk ke dalam sel dan meningkatkan aktivitas metabolisme di mitokondria. Akibatnya terbentuknya reaktif oksigen spesies atau disebut dengan ROS, yaitu radikal bebas yang sangat efektif. Selain itu, kadar glukosa yang tinggi menyebabkan terbentuknya alkane glycogen atau end product atau disebut dengan AGEs, yaitu senyawa hasil ikatan glukosa dengan protein atau lemak. AGEs dapat meningkatkan produksi ROS dan memicu proses peradangan. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, tubuh akan mengalami stres oksidatif yang menjadi salah satu penyebab utama itu kerusakan jaringan pada penderita diabetes. Baru yang ketiga, mekanisme kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas dapat merusak berbagai bagian sel seperti membran sel, protein, dan DNA. Kerusakan sel yang paling sering terjadi pada sel beta pankreas, yaitu sel yang bertugas memproduksi insulin. Sel beta memiliki antioksidan yang relatif lemah, sehingga lebih mudah itu mengalami kerusakan akibat ROS. Akibatnya produksi insulin juga semakin menurun dan kadar gula darah juga semakin sulit kita kendalikan. Selain itu, radikal bebas juga mengganggu kerja reseptor insulin sehingga menyebabkan resistansi insulin, yaitu kondisi ketika sel tubuh kita tidak dapat merespon insulin dengan baik. Hal ini membuat kadar gula darah semakin tinggi dan meningkatkan risiko komplikasi seperti retinopati, seperti nefropati, baru penyakit jantung dan stroke. Baru yang keempat itu ada peran antioksidan. Lalu bagaimana sih cara kita untuk mengatasinya? Tubuh kita ini memiliki mekanisme pertahanan antioksidan, yaitu senyawa yang mampu menetralisir radikal bebas dengan cara menyumbangkan elektron sehingga radikal bebas itu menjadi stabil dan tidak lagi merusak sel. Antioksidan ini juga dibedakan menjadi dua jenis. Baru yang pertama itu ada antioksidan endogen, yaitu antioksidan yang diproduksi oleh tubuh sendiri seperti suprasid, dismutasi, katales, dan glutathione peroksidase. Kedua, antioksidan dan eksogen, yaitu antioksidan yang diperoleh dari makanan. Contohnya yaitu adalah vitamin C pada jeruk, vitamin E pada kacang-kacangan, dan beta-karoten pada wortel, serta flavonoid dan polyphenol yang banyak terdapat pada teh hijau, buah-buahan, sayur-sayuran. Dengan adanya antioksidan, jumlah radikal bebas dapat dikurangi sehingga kerusakan sel juga dapat diminimalkan. Baru yang kelima, sumber dan aplikasi klinisnya. Di sini saya akan membahas sumber dan aplikasi klinisnya, yaitu berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa konsumsi makanan yang kaya antioksidan itu dapat membantu mengurangi stres oksidatif, menurunkan peradangan, serta meningkatkan sensitivitas insulin. Namun perlu kita pahami bahwa antioksidan itu bukanlah pengganti obat diabetes. Pengelolaan diabetes tetap harus dilakukan melalui pola makan yang sehat, olahraga secara teratur, menjaga berat badan ideal, serta mengkonsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter. Dengan demikian, antioksidan juga berfungsi sebagai terapi pendukung untuk membantu mengurangi kerusakan akibat stres oksidatif. Baik, di sini saya akan menyimpulkan. Kesimpulan saya,
Sebagai kesimpulan, diabetes mellitus tidak hanya menyebabkan peningkatan kadar gula darah, tetapi juga itu meningkatkan pembentukan radikal bebas yang memicu stres oksidatif. Kondisi ini dapat merusak sel beta pankreas, memperberat resistensi insulin yang menyebabkan berbagai komplikasi. Antioksidan ini berperan penting dalam menetralisir radikal bebas sehingga membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan. Oleh karena itu, konsumsi makanan yang kaya antioksidan dikonsumsi dengan pola hidup sehat dan pengobatan yang tepat agar pengendalian itu diabetes menjadi lebih optimal. Pesan yang dapat kita ambil adalah menjaga kadar gula darah itu tetap normal. Menerapkan pola hidup sehat, mengkonsumsi makanan kaya antioksidan merupakan langkah yang penting untuk mencegah terjadinya komplikasi diabetes. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jika ada pun kata-kata saya yang salah ataupun yang kurang dalam menjelaskan tentang ini, saya mohon maaf. Saya mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.